Kali ini kita akan bercerita tentang seorang laki-laki mulia yang memiliki peranan penting dalam sejarah Islam. Seorang panglima Islam serta kebanggaan suku Kurdi. Ia adalah Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Sa'di atau lebih dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Ia juga disebut dengan sebutan Saladin. Ia adalah seorang laki-laki yang mungkin sebanding dengan 1000 laki-laki lainnya. Kisahnya diawali dari asal dan masa pertumbuhannya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah laki-laki dari kalangan Azam non-Arab. Tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang bahwa Salahuddin adalah orang Arab. Ia berasal dari suku Kurdi. Ia lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak, kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul. Ia melengkapi orang-orang besar dalam sejarah Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan lain-lain. Karena suatu alasan, kelahiran Salahuddin memaksa ayahnya untuk meninggalkan Tikrit, sehingga ayahnya merasa kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikannya. Namun kala itu ada seorang yang menasihatinya. Ia berkata, "Engkau tidak pernah tahu, bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja yang reputasinya sangat cemerlang." Lalu dari Tikrit, keluarga Kurdi ini berpindah menuju Mosul. Sang ayah Najmuddin Ayyub tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya, yakni Imaduddin Al-Janki. Imaduddin Al-Janki memuliakan keluarga ini, dan Saladin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Di lingkungan barunya ini, dia belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di tempat ini juga Salahuddin kecil mulai mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, serta mempelajari bahasa dan sastra Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Di kisah selanjutnya, yaitu ketika Salahuddin Al-Ayyubi diangkat menjadi menteri di Mesir. Sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi, Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah, Daulah Fatimiyah. Kemudian pada masa berikutnya, dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai tergoncang pergolakan di dalam negerinya. Orang-orang Turki, Sudan, dan Maroko menginginkan adanya revolusi. Saat itu, Nuruddin Mahmud, paman dari Salahuddin, melihat sebuah peluang untuk menaklukkan kerajaan Syiah ini. Ia berpandangan penaklukan Daulah Fatimiyah adalah jalan lapang untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan Salib. Nuruddin benar-benar merealisasikan cita-citanya. Ia mengirim pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Sirkuh untuk membantu keponakannya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Mengetahui kedatangan pasukan besar ini, sebagian pasukan Salib yang berada di Mesir pun lari kocar-kacir, sehingga yang dihadapi oleh Asaduddin dan Salahuddin hanyalah orang-orang Fatimiyah saja. Daulah Fatimiyah berhasil dihancurkan dan Salahuddin diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Namun tidak lama setelah menjabat sebagai menteri di Mesir, 2 bulan kemudian Salahuddin diangkat sebagai wakil dari khalifah dinasti Ayyubiyah. Selama 2 bulan memerintah Mesir, Salahuddin membuat kebijakan-kebijakan progresif yang visioner. Ia membangun 2 sekolah besar berdasarkan mazhab Al-Sunnah wal Jamaah. Hal ini ia tunjukkan untuk memberantas pemikiran Syiah yang bercokol sekian lama di tanah Mesir. Hasilnya bisa kita rasakan hingga saat ini. Mesir menjadi salah satu negeri pilar dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Kebijakan lainnya yang ia lakukan adalah mengganti penyebutan nama-nama Khalifah Fatimiyah dengan nama Khalifah Abbasiyah dalam khutbah Jumat. Yaitu di mana Salahuddin menaklukkan Yerusalem. Persiapan Salahuddin untuk menggempur pasukan Salib di Yerusalem benar-benar matang. Ia menggabungkan persiapan keimanan non-materi dan persiapan materi yang luar biasa. Persiapan keimanan ia bangun dengan membersihkan akidah Syiah Batiniyah dari dada-dada kaum muslimin dengan membangun madrasah dan menyemarakan dakwah.
Persatuan dan kesatuan umat ditanamkan dan dibangkitkan kesadaran mereka menghadapi pasukan salib. Dengan kampanyenya ini, ia berhasil menyentuh penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko di bawah satu komando. Dari persiapan dan materi, ia terbentuklah sebuah pasukan dengan cita-cita yang sama dan memiliki landasan keimanan yang kokoh. Dari segi fisik, Salahuddin mengadakan pembangunan markas militer, benteng-benteng perbatasan, menambahkan jumlah pasukan, memperbaiki kapal-kapal perang, membangun rumah sakit, dan lain-lain. Namun, pada tahun 580 Hijriah, Salahuddin menderita penyakit yang cukup berat. Akan tetapi dari situ, tekadnya untuk membebaskan Yerusalem tidak pernah padam, bahkan semakin membara. Ia bertekad apabila sembuh dari sakitnya, ia akan menaklukkan pasukan salib di Yerusalem, membersihkan tanah para nabi tersebut dari kesyirikan Trinitas. Dengan karunia Allah, Salahuddin pun sembuh dari sakitnya. Lalu ia mewujudkan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Pembebasan Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hatim terlebih dahulu. Perang ini dinamakan Perang Hatim. Perang besar sebagai pembuka untuk menaklukkan Yerusalem. Dalam perang tersebut, kaum muslimin berkekuatan 63.000 pasukan yang terdiri dari para ulama dan orang-orang soleh. Mereka berhasil membunuh 30.000 pasukan salib dan menawan 30.000 lainnya. Setelah menguras energi di Hatim, akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Quds di Yerusalem. Dengan jumlah pasukan yang besar, tentara-tentara Allah ini mengepung kota suci itu. Perang pun berkecamuk, pasukan salib sekuat tenaga mempertahankan diri. Beberapa pemimpin muslim pun menemui sahid mereka dalam peperangan ini. Melihat keadaan ini, kaum muslimin semakin bertambah semangat untuk segera menaklukkan pasukan salib. Untuk memancing emosi kaum muslimin, pasukan salib memancangkan salib besar di atas Qubatus Sakroh. Salahuddin dan beberapa pasukannya segera bergerak cepat ke sisi terdekat dengan Qubatus Sakroh untuk menghentikan kelancangan pasukan salib. Kemudian kaum muslimin berhasil menjatuhkan dan membakar salib tersebut. Setelah itu, pasukan salib pun mulai terpojok. Mereka tercerai-berai. Lalu mereka pun mengajak berunding untuk menyerah. Namun Salahuddin menjawab, "Aku tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani, sebagaimana mereka dahulu tidak menyisakan seorang pun dari umat Islam ketika menaklukkan Yerusalem." Namun pimpinan pasukan salib, Balian bin Bajran, mengancam jika kaum muslimin tidak mau menjamin keamanan mereka, maka mereka akan membunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam yang pada waktu itu jumlahnya mencapai 4.000 orang. Balian berkata, "Kami akan membunuh anak-anak dan istri-istri kamu, menghancurkan bangunan-bangunan, membakar harta benda, menghancurkan Qubatus Sakroh, membakar apapun yang bisa kami bakar. Dan setelah itu kami akan hadapi kalian sampai titik darah penghabisan. Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian. Kebaikan apa lagi yang bisa engkau harapkan?" Inilah ancaman yang diberikan oleh pasukan salib kepada Salahuddin dan pasukannya. Salahuddin pun mendengarkan dan menuruti kehendak pasukan salib dengan syarat setiap laki-laki dari mereka membayar 10 dinar, untuk perempuan 5 dinar, dan anak-anak 2 dinar. Pasukan salib pergi meninggalkan Yerusalem dengan tertunduk hina. Kaum muslimin berhasil membebaskan kota suci ini untuk kedua kalinya. Lalu Salahuddin dan pasukan berhasil memasuki Yerusalem pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187 Masehi. Kota tersebut kembali ke pangkuan umat Islam setelah selama 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian ia mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Lanjut ke kisah selanjutnya, yaitu kisah wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Sebagaimana manusia sebelumnya, baik dari kalangan nabi, rasul, ulama, panglima perang, dan yang lain-lain,
Salahuddin pun wafat meninggalkan dunia yang panah ini. Ia wafat di usia 55 tahun pada 16 Safar 589 Hijriah bertepatan dengan 21 Februari 1193 di kota Damaskus. Ia meninggal karena mengalami sakit demam selama 12 hari. Orang-orang ramai menyolati jenazahnya, anak-anaknya, Ali, Utsman, dan Ghazi turut hadir mengantarkan sang ayah ke peristirahatannya. Semoga Allah meridhoi dan merahmati dan membalas jasa engkau, wahai pahlawan Islam, sang pembebas Yerusalem.